pada siang hari ini. Saat ini kita mau menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah ucap syukur. Mari kita ambil saat hening sejenak sebelum kita masuk dalam ibadah. Saat hening kami mohonkan. Saat hening selesai. Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak asuh. Puji Tuhan, saat ini kita boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah ucap syukur hari ulang tahun Komisi Pendidikan yang ke-22, juga untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional 2024. Semuanya berkat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita boleh berkumpul di sini, kita akan memuji nama Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Saat ini kita akan mengawali ibadah ucap syukur pada siang hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Sri Suwarno nanti sekaligus akan memberikan sedikit sambutan. Untuk waktu kami mohonkan kepada Bapak Sri Suwarno.
Yang terhormat Pak Pendeta Firman dan Ibu, Pak Pendeta Dani dan Ibu, Bapak Majelis, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur saat ini kami sudah berkumpul di gereja ini. Bersama-sama kami akan memperingati ulang tahun kami, Komisi Pendidikan GKJ Sabto Mulyo di sini, dan berkati supaya sungguh-sungguh menjadi berkat sukacita bagi kami semua. Teman-teman, saudara kami yang akan ke sini dan masih perjalanan, dan berkati supaya sampai kembali dengan selamat. Mohon berkat supaya sungguh-sungguh pertemuan siang ini menjadi sukacita bagi kami semua. Kami bersyukur dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam sambutan ini saya ingin menyampaikan bahwa yang terpenting untuk adik-adik ya, apapun jurusan nanti yang adik-adik ambil, belajarlah bahasa Inggris, itu aja lah gitu ya. Apapun jurusannya, apapun keahliannya, karena masa depan kita mulai terbuka, maka belajarlah bahasa Inggris meskipun boseni gitu ya. Cerita menarik, salah satu konglomerat Cina yaitu Jack Ma, itu yang punya itu apa nih kok? Alibaba, selali. Itu orang dari keluarga yang sangat miskin di sana. Jadi sekolah yang terjelek di kota itu karena yang terbaik nggak diterima. Jadi kemudian dan macam-macam. Tapi tekad dia untuk belajar bahasa Inggris nggak kursus. Karena kebetulan di dekat rumahnya agak jauh juga ada hotel. Kemudian dia ke sana hanya nunggu turis datang. Setelah ketemu yang ngomong bahasa Inggris, good morning show dan macam-macam, ya diketawain dan macam-macam, akhirnya dia bisa berbahasa Inggris dengan baik. Salah satunya kemudian diundang oleh turis ke Australia, dan setelah itu dia diutus ke Amerika dan macam-macam. Saya senang membaca ceritanya, bahkan ketika di kota itu buka pertama kali KFC, dia yang lamar 23, yang diterima 22. Dia yang tidak diterima. Tapi dia nggak putus asa, oke, saya nggak diterima, tapi yang lain akhirnya sukses. Kemudian dia kerja di suatu perusahaan Cina yang harus nagih hutang ke Amerika. Jadi tugas pertama itu ke Amerika untuk nagih hutang, debt collector gitu. Jadi sebuah perusahaan di Amerika, perusahaan Cina di Amerika punya hutang dengan perusahaan Cina di sana. Terus ke Amerika begitu ya, debt collector di sana. Nagih gitu ya. Kemudian nggak berhasil, nggak mau, siapa kamu sampai nagih kami. Tetapi ketika di Amerika dia belajar bahwa masa depan perdagangan itu adalah online. Nah, kemudian dia muncul punya pikiran membuat perusahaan itu Alibaba itu ya. Dan ketika dia mulai membuat perusahaan itu di Cina, diketahui semua orang. Ngapain saya membuat toko online, orang ke toko saya udah nolak-nolak itu. Tapi akhirnya dalam berkembangnya waktu justru sekarang semua belanja kan online gitu ya. Kenapa? Ya kepraktisan saja. GoFood, GoCar itu semuanya pakai. Jadi adik-adik, mumpung belum terlambat, silahkan belajar bahasa Inggris dari manapun. Baca-baca, kalau nonton TV ya, kalau bisa nggak usah dibaca terjemahannya. Kalau nonton YouTube ya YouTube yang berbahasa Inggris ya. Diana Roma atau Natsha itu yang bahasa Inggris itu ya. Jadi yakinlah adik-adik tidak akan kecewa. Kami yang tua-tua terlambat tahu ternyata bahasa Inggris ada gunanya. Akhirnya ketika kursus bahasa Inggris ya kepuntalan ya, tidak sehebat adik-adik pada waktu masih kecil belajar. Jadi kita bersyukur bahwa gereja kita punya komisi pendidikan yang itu sebenarnya di Alkitab nggak ada itu, nggak ada. Akhirnya ide dari kreasi kita saja, bahwa kalau dulu ada diakonia, pendidikan nggak ada, maka itu kita pikirkan sebagai bagian dari diakonia, dan dalam perkembangannya kita menjadi komisi pendidikan. Kita berharap bahwa komisi ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekecil apapun kontribusi kita, adik-adik mereka akan memegang masa depannya masing-masing, dan mudah-mudahan menjadi pemegang atau punya pengaruh yang kuat terhadap gereja. Begitu ya, Gusti berkahi. Amin. Terima kasih.
Pak Sri Suwarna untuk sambutannya dan juga membuka di dalam doa. Dan kita akan melanjutkan untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Komdik sangat memberkati setiap kami, khususnya saya sebagai wali dari orang tua anak-anak Komdik. Dan hari ini kita akan bersama menyatakan bahwa Allah itu baik dan senantiasa kebaikan Tuhan akan terus dan terus ada dalam kehidupan kita. Haleluya, kita akan pujikan Allah itu baik. Dengan penuh sukacita kita kamu menyatakan bahwa kebaikan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara, anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Sungguh baik bagiku Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari katakan Allah itu baik. Angkat jempolnya dong. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Boleh sama-sama angkat jempolnya, katakan Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya masih melihat wajah-wajah yang tegang sekali. Saya jadi takut di depan ini, saudara. Boleh berikan salam kanan kiri, katakan Allah itu baik buat setiap kita. Dan berikan senyum yang paling manis. Allah itu baik. Dan kita percaya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah berubah. Kita akan bergirang pada hari ini. Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Aduh, separuh. Belum. Yang sini, yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Asik.
Yang sebelah sini boleh lambaikan tangan. Semuanya bersuka cita. Kita akan sama-sama bergirang di dalam Tuhan. Amin. Saat nanti saya bilang, saya bergirang, jemaat katakan, mengapa kau bergirang? Ya, siap? Tepuk tangannya mana? Semua buat Tuhan hari ini. Haleluya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya. Sebut, karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, dan disaksikanlah cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Sekarang saya yang tanya, anak-anak, saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Sebentar saya mau tanya, sebabnya. Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak. Semua katakan, sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, dan disaksikanlah cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang. Amin. Bernyanyi, tepuk tangannya mana? Bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Sayang disayang, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Katakan kanan kiri, sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Angkat tangan, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, haleluya, nyanyi glory, glory, puji Tuhan, nyanyi glory, 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 haleluya, nyanyi glory. Sekali lagi nyanyi glory-nya dong, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, haleluya, nyanyi glory, glory, puji Tuhan, nyanyi glory, glory, haleluya, nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, haleluya, luar biasa. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kalau hari ini kita boleh bersuka cita Yes. semuanya yang hadir. Saat ini dari pengurus juga anak-anak asuh dari Komisi Pendidikan mungkin juga mau mewujudkan sukacitanya pada siang hari ini dengan memberikan persembahan pujian. Nanti akan ada persembahan pujian semua baik dan wajib belajar. Untuk pengurus Komisi Pendidikan juga anak-anak asuh dimohon untuk berkenan maju ke depan untuk memberikan persembahan pujian pada siang hari ini. Asik.
Puji Tuhan, persembahan pujian yang sangat memberkati setiap kita di tempat ini. Kita sebagai anak-anak bangsa, marilah anak-anak yang cintai Tuhan di tempat ini, wajib belajar itu menjadi tugas kita, dan kepada seluruh orang tua, mari kita juga sukseskan untuk wajib belajar bagi anak-anak kita, memberikan yang terbaik bagi masa depan mereka. Dan kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Dr. Firman Panjaitan MTH dari STT Tawamangu. Dan kita akan pujikan satu pujian mengantar firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan pujikan mulutku penuh dengan pujian. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau saat ini. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita percaya firman yang akan disampaikan akan membawa berkat ke dalam seluruh kehidupan kita. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku waktu dan tempat kami persilakan kepada pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya kepadamu ya Allahku. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak akan bisa mengerti jikalau Roh Kudus tidak menuntun kami.
Karena itu kami memohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus, terangilah hati kami sehingga kami mengerti, memahami, dan bahkan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, shalom Ibu Bapak, anak-anakku sekalian. Ya, saya boleh jalan-jalan ya. Ya, saya bisa pinjam. Terima kasih Bu. Aduh, kok tegang banget ya? Kenapa? Anak-anak tegang. Ya, padahal saya sudah berusaha pakai pakaian santai loh, begini loh. Nggak pakai dasi tapi begini, tapi yang penting ganteng ya. Ya, sebelum kita masuk ke ini supaya kita nggak tegang, Mbak, saya bisa minta tolong Mbak, Mbaknya berdua di depan sini. Pak, kita nyanyikan pujian nomor 2 tadi apa Pak? Allah itu baik, tapi Mbaknya jangan di situ. Mbaknya sebelah satu di kanan saya, satu di kiri saya. Saya juga pengen didampingi dong, ya. Nah, nggak usah pakai itu Mbak, nggak usah. Ada tugas tersendiri ya. Mbaknya di sini ya. Anak-anak dan juga kita semua mari berdiri. Kita nyanyikan Allah itu baik. Nah, tapi syaratnya satu. Kelompok sini menirukan gerakannya Mbaknya ini. Ya, Mbak, pokoknya gerakan apapun terserah ditirukan mereka. Sedangkan kelompok sini Mbaknya mau apa? Mau senam juga nggak apa-apa. Pokoknya Ibu Bapak dan juga di sini Ibu Bapak. Jadi yang agak pelan-pelan gitu ya Mbak ya. Karena sudah banyak yang sudah berusia gitu. Ya, kalau ini boleh Mbak, jingkrak juga boleh ya. Pokoknya yang ini niru ini, yang ini niru ini. Ya, Allah itu baik. Tepuk tangan dulu. Aduh, kok masih belum ada rohnya ini ya. Mbak, jangan malu Mbak. Ini mumpung anak-anak Mbak ya. Agak-agak semangat gitu. Kalau di sini nggak apa-apa kayak tadi. Oke, 3, 4. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang
malu, jadi kalian juga jadi malu ya. Saya belum puas melihat senyum kalian. Coba senyum. Kok sering kali ini ya, susah sekali. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba memasuki perenungan kali ini. Ternyata nggak sampai, Mas. Oh, sebentar, belum saya hidupin. Iya, di situ aja, tolong ya Mas ya. Iya. Oh, ini udah nyampe. Oh ya, bisa. Mari kita bersama-sama baca. Yang bawah belum dulu Mas. Oke. Mari kita sama-sama baca Roma 12 ayat 2. Anak-anak yang membaca bisa ya? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu kalau ada di dalam Alkitab terjemahan LAI. Tapi saya juga akan lanjut Mas. Saya akan menyampaikan ada satu ungkapan yang ditulis di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ini mungkin agak lebih jelas ya pengertiannya. Jadi dikatakan janganlah ikuti norma-norma dunia. Janganlah ikuti aturan-aturan, nilai-nilai dunia. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Ya, dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Jadi harapan dari Paulus di dalam Roma 12:2 ayat 2 ini adalah supaya kita mengalami perubahan. Nah, pertanyaan perubahan yang bagaimana? Ini yang akan kita bicarakan. Ya, lanjut. Ya, saya akan bercerita tentang Thomas Alva Edison. Anak-anak tahu siapa dia? Siapa kira-kira? Ada yang tahu siapa? Gak apa-apa, jawab aja. Bukan masalah benar atau salah. Ada? Siapa Thomas Alva Edison? Seorang tukang sayur, ya. Habisnya ragu sih. Ya, seringkali kita juga gitu ya, pendidikan kita ini seringkali bukan membuat kita berani tapi membuat kita takut ya, karena seringkali juga ada kalau murid menjawab salah gitu, gurunya langsung bentak. Itu yang kadang-kala membuat saya sedih dalam sebuah pendidikan ya. Sebetulnya salah atau benar itu sesuatu yang biasa, berani aja menjawab. Ya, dia seorang penemu. Ya, suatu saat, lanjut Mas, suatu saat guru dari Thomas Alva Edison ini menitipkan surat kepada Thomas Alva Edison. Reneo. Sini Son. Tolong sampaikan surat ini ke ibumu. Ya. Nah, tapi kamu jangan membuka surat ini ya. Tolong sampaikan surat ini. Nah, oleh Thomas Alva Edison surat itu dibawa dan kemudian dia menyampaikan ke ibunya. Ya, lanjut Mas. Nah, terus kemudian sesudah menerima, ibunya membaca, terus kemudian raut wajahnya flat aja, datar aja ibunya membaca. Nah, si Edison ini penasaran, dia tanya, "Mah, apa sih yang ditulis oleh guruku itu mah?" Katanya. Terus, aduh saya nggak bisa dari sini ya. Ya, ibunya bilang, "Gurumu menulis ini." Dia baca, "Ibu, anakmu itu terlalu jenius. Sekolah ini terlalu sederhana dan tidak ada guru yang cukup baik untuk melatih dan mengajar anakmu. Karena itu aku menyerahkan anakmu ini supaya engkau sendiri yang mengajar.
Itu surat yang dibaca oleh ibunya. Nah sesudah itu, lanjut Mas, sesudah itu sejak saat itu Edison kemudian belajar menjalani masa-masa homeschooling. Belajar di rumah, diajar langsung oleh ibunya. Jadi dia nggak sekolah, nggak di sekolah formal, tetapi dia di sekolah, diajar oleh ibunya secara langsung. Lanjut, ya. Nah, seiring dengan waktu berjalan, Edison itu diajar terus oleh ibunya dan kemudian dia bertumbuh menjadi seorang penemu yang hebat. Dia menemukan lampu listrik, pembangkit tenaga listrik, menemukan komunikasi massa, rekaman suara dan gambar bergerak, dan bahkan dia juga menemukan cikal bakal foto itu ya. Dia menemukan berbagai macam. Kalau menurut catatan ada 1000 penemuan dari Thomas Alva Edison ini. Ya, luar biasa pokoknya. Karena diajar oleh ibunya, bukan diajar di sekolah. Tapi ketika Thomas Alva Edison menemukan berbagai macam hal yang baik itu, sayang sekali ibunya sudah meninggal. Lanjut Mas. Suatu saat ketika Thomas Alva Edison ini masuk ke dalam ruangan ibunya, secara tidak sengaja dia menemukan surat. Dia menemukan surat yang dikirim oleh gurunya dulu ke ibunya. Masih ingat ya tadi awal ya? Surat dari gurunya kepada ibunya. Terus kemudian Thomas Alva Edison ini mencoba membacanya. Ternyata isi suratnya yang sesungguhnya ini. Ibu, anakmu itu punya masalah kejiwaan. Kami tidak mengizinkan dia lagi untuk datang ke sekolah ini untuk selama-lamanya. Jadi sebetulnya tulisan si guru itu isinya seperti ini. Anak kamu punya masalah kejiwaan. Jadi kami keluarkan anakmu, kami tidak ini, karena Thomas Alva Edison sama seperti si Albert Einstein itu punya kebutuhan khusus. Bahkan dibilang orang yang cukup dalam tanda petik bodoh. Ya, nakalnya setengah mati. Kalau Albert Einstein kadang-kadang kalau belajar itu dia jungkir balik itu sambil gantung di mana? Di pohon itu sambil baca-baca. Kalau Thomas Alva Edison juga begitu. Jadi gurunya kewalahan dan dia tidak mau mengajar Alva Edison lagi. Makanya dia menulis surat seperti ini. Dia menulis surat. Enggak kelihatan. Enggak apa-apalah. Anakmu punya masalah kejiwaan. Tapi luar biasanya ibunya mengatakan anakmu jenius. Jadi ibunya berbohong untuk mengangkat diri dan semangat Edison. Terus apa yang terjadi sesudah dia membaca? Dia menangis berjam-jam lamanya. Dia menyadari aku bisa begini karena ibuku. Padahal guru-guruku sudah menyerah karena aku dipandang bodoh, karena aku dipandang nakal, dipandang apa. Tetapi ternyata ibuku membacakan sesuatu yang membuat aku merasa bangga dengan diriku. Lalu kemudian, lanjut Mas. Lalu kemudian Thomas Alva Edison menulis di buku hariannya begini. Thomas Alva Edison, seorang anak gila yang oleh seorang pahlawan yaitu mama saya telah diubah menjadi orang paling jenius sepanjang abad. Hebat ya mamanya Thomas Alva Edison ini ya. Siapa yang yang datang sama mama di sini? Coba mana mamanya? Coba lihat. Kalian lihat mamanya, coba lihat, ya main mata sama mating gitu. Ayo, gak apa-apa, gak mau, malu. Kenapa?
Malu, coba lihat mama. Gak mau, gak ada yang mau ngelihat mamanya. Gak apa-apa, lihat aja. Terus kemudian main mata sambil bilang, Ma, makasih ya Ma, gitu. Mamamu adalah sosok paling hebat. Ya, juga papamu, juga bapakmu, orang tuamu sosok yang hebat. Sama seperti Thomas Alva Edison. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, ungkapan Thomas Alva Edison ini mau menegaskan satu hal. Dan ini tolong kalian ingat ya, bahwa sejatinya tidak ada orang bodoh. Kalian jangan sekali-sekali mengatakan bahwa aku nggak bisa, aku bodoh, jangan. Karena yang disebut bodoh itu sebetulnya adalah sebuah penghakiman. Jangan pernah percaya orang mengatakan kamu bodoh. Itu hanya penghakiman. Ya. Jadi sejatinya tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah penghakiman orang terhadap seseorang bahwa dia bodoh. Dan orang yang menghakimi orang lain bodoh itu adalah orang jahat. Makanya kita juga yang sudah dewasa ini jangan sekali-sekali mengatakan anak kita bodoh. Itu jahat sekali. Jahat sekali. Yang ada adalah orang yang belum tahu. Kalau anak kita belum tahu, sudah selayaknya kita memberitahu. Supaya apa? Ada kebanggaan di dalam diri anak kita bahwa sesungguhnya dia adalah seorang anak yang sangat berarti. Bahkan Allah sendiri di dalam Yesaya 42 mengatakan, engkau berarti di mataku, engkau mulia, engkau berharga. Bukan hanya orang dewasa, tetapi kalian juga anak-anak, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di mata Tuhan. Tidak ada di antara kalian yang bodoh. Yakin ya itu ya? Ya, jangan pernah percaya kalau kalian dibilang, "Oh, kamu bodoh." Jangan pernah percaya. Bukan, kalian tidak bodoh. Kalian hanya belum tahu. Nah, kalian masuk dalam pendidikan adalah supaya kalian semakin tahu. Itu yang paling penting. Ya. Dan juga jika ada orang, misalnya papa kita mengatakan, "Oh, kamu kok nggak ngerti-ngerti, kok kamu bodoh." Jangan pernah percaya. Sadarkan orang tua kita, "Pa, Ma, aku nggak bodoh. Aku hanya belum tahu. Mbok kasih tahu dong," gitu ya. Jangan pernah percaya kalian bodoh. Kalian orang pintar. Tuhan mengaruniakan otak terbaik di dalam diri kalian. Ya, siapa tahu di antara kalian semua suatu saat akan menjadi orang yang sangat besar. Amin. Amin. Bahkan melebihi siapapun yang ada di sini. Selama orang mau seperti Thomas Alva Edison memicu dirinya, maka dia adalah orang yang akan terus maju. Bukan masalah kaya miskin, saya setuju dengan Pak Sri tadi. Bukan masalah kaya miskin. Tapi masalah kemauanmu, semangatmu, tekadmu untuk maju, itu yang paling penting. Lanjut Mas. Ya, terus. Jadi kalian harus berubah. Berubah dalam arti bukan hanya berubah fisik, sama bukan seperti seorang satria baja hitam itu, kesatria baja hitam berubah, bukan. Kalian harus mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan seluruh hidup kalian supaya tidak lagi kalian dipandang sebagai orang yang rendah. Lanjut. Kalau kita belajar dari Roma 12 ayat 2 tadi, pembaharuan budi itu dipakai istilah metamorfustai. Metamorfustai itu artinya dari kata meta perubahan dan morfem
Morfem itu adalah inti hidup. Jadi kalau dikatakan Paulus bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, maka itu artinya sebaiknya, selayaknya engkau mengalami perubahan dalam inti hidupmu. Lanjut. Ya. Saya akan memberi contoh seperti ulat menjadi kupu-kupu. Ya, terus Mas, terus. Ya, jadi ada sebuah perubahan inti kehidupan. Lanjut Mas. Nah, lihatlah gambar ini. Ya. Ulat. Ya. Ini yang dimaksud oleh Paulus tentang metamorfustai, berubah, mengalami perubahan inti hidup. Anak-anak tahu ulat ya? Tahu kan ya? Suka sama ulat? Hah? Diambil gitu, ginuk-ginuk gitu ya? Suka? Enggak ya? Jijik ya? Ya. Terus ulat itu ngapain? Hah? Apa? Makan daun, ya kan? Gak ada ulat itu makan besi, gak ada. Ulat makan daun. Ketika daun-daun dimakan ulat, apa yang terjadi? Lanjut. Daun itu bolong. Daun itu menjadi tidak sehat. Jadi kesimpulannya, ulat itu bermanfaat atau enggak? Enggak. Kecuali ulat sutra ya. Ulat sutra juga bermanfaat sesudah jadi kepompong loh, bukan waktu ulatnya loh. Ya. Jadi kesimpulannya, lanjut Mas. Ulat makan daun dan kita tahu ulat adalah hama. Hama itu menguntungkan atau tidak? Tidak. Kalian mau dibilang, dasar hama begitu? Ya jangan mau. Jangan mau. Tapi ternyata kehidupan ulat itu tidak berhenti di situ. Coba kita lihat. Ya, kalau ditanya menguntungkan atau enggak? Ya, jawabannya jelas tidak, gitu kan? Tidak menguntungkan. Tapi kehidupan ulat itu berlanjut. Dia kemudian masuk dalam kepompong. Ya kan? Mulai dari ulat itu menggantung, kemudian dia mulai membungkus dirinya, masuk ke dalam kepompong, gitu ya. Lanjut Mas. Nah pertanyaan, ngapain di dalam kepompong? Ini bayangan saya loh ya, bayangan saya. Mungkin pada saat itu dia lagi bertobat. Ya, dia wah Tuhan maaf Tuhan aku sudah merusak banyak, dia bertobat dia. Atau mungkin dia lagi merenungi nasibnya. Ya, dia renungi nasibnya. Wah kok gitu ya hidupku, kok bikin rugi terus kemudian. Atau bisa juga dia sedang menyesal, dia nangis, aku kok begitu ya. Ini bayangan saya, bukan berarti ulatnya sedang begitu loh ya di kepompong, enggak, ini bayangan saya. Tapi yang jelas sesudah dia mengalami masa-masa kepompong, apa yang terjadi? Dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Banyak kolektor kupu-kupu ya, yang mengumpulkan kupu-kupu itu banyak, tapi nggak ada satupun kolektor ulat. Ini ulat bulu keren, ini ulat keket, nah gitu ya. Terus kemudian ini ulat kepala bagong, nggak ada. Yang dikoleksi adalah apa? Kupu-kupu. Dia nggak sadar bahwa dulu kupu-kupu itu adalah seekor ulat. Tapi bukan hanya fisiknya berubah. Kupu-kupu menguntungkan atau enggak? Kupu-kupu menguntungkan atau enggak? Menguntungkan dalam hal apa? Serbuk silang, penyerbukan, ya kan? Kupu-kupu itu menguntungkan. Dari yang merugikan, dia berubah menjadi menguntungkan. Dari yang tubuhnya jelek, dia berubah menjadi yang begitu indah. Dari yang begitu jijik menjadi sesuatu yang mengagumkan.
Inilah yang disebut metamorfustai. Kalau dalam bahasa biologi itu disebut dengan metamorfosis. Jadi kata metamorfosis itu diambil dari tulisannya Paulus, metamorfusta, yang ada di dalam Roma 12 ayat 2. Berubah oleh pembaharuan budi. Lanjut Mas. Iya. Jadi bukan sekedar apa yang bisa dilihat dari ulat menjadi menjadi kupu-kupu, tapi juga dia mengalami perubahan inti kehidupan. Berubah dari yang merugikan menjadi menguntungkan. Inilah perubahan budi itu. Ya anak-anak ya. Lanjut. Jadi apa arti sebuah keindahan fisik kalau memang tidak memiliki keindahan batin? Nah, yang dimaksud Paulus di sini adalah supaya kita ini berubah, bukan hanya fisik kita berubah menjadi orang yang menyenangkan, tetapi juga cara ngomong kita, cara berpikir kita, dan semuanya berubah, dan itu harus dan bisa kita alami ketika kita melalui pendidikan. Jadi kalian jangan pernah malas untuk sekolah. Jangan pernah malas untuk masuk dalam pendidikan. Ciptakan sebuah kehidupan yang memang ciri khas dirimu. Bukan mencontoh orang lain. Inilah orang yang telah berubah. Jadi kalau dulunya nakal, berubah menjadi anak yang menyenangkan dan seterusnya. Oh tapi aku nggak bisa Pak. Bisa. Setiap orang itu telah diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang berguna, seorang yang kudus, seorang yang berarti, seorang yang memahami. Jadi nggak ada istilahnya Tuhan menciptakan anak menjadi seorang penjahat, nggak ada. Kalian diciptakan untuk berguna. Kalian diciptakan untuk melakukan hal-hal terbaik di dalam diri, di dalam masa depan kalian. Lanjut. Nah, jadi terus. Ya. Kalau begitu apa makna dan bagaimana cara kita supaya bisa mengalami perubahan budi? Satu-satunya cara adalah belajarlah dari Yesus. Kalian kenal Yesus? Kenal? Siapa? Allah. Oke. Yesus adalah Allah. Ya. Kalian mencintai Yesus? Mencintai. Oke. Kalau begitu, belajarlah dari pribadi Yesus. Kalau kalian mau berubah. Yang pertama, lanjut Mas. Yang pertama, selalu peduli terhadap orang yang lemah. Ya. Ini gambar Madam Teresia. Madam Teresia itu selalu mengatakan, aku selalu meniru gaya kehidupan Yesus. Dia membantu orang-orang yang lemah. Kita bersyukur GKJ Sabdo Mulyo ini juga melakukan hal ini. Melihat banyak yang memerlukan biaya pendidikan, didirikanlah komisi pendidikan. Ini adalah panggilan, ini adalah sesuatu yang sama seperti Yesus. Dia peduli untuk orang-orang yang memerlukan. Dia menolong orang yang jatuh. Mulai sekarang kalian biasakan peduli sama orang-orang kecil, orang-orang lemah. Jangan seperti yang di bawahnya, pembulian, atau yang sebelahnya lagi, selalu suka mengejek orang. Makanya saya katakan ini adalah salah, dua-duanya salah. Ya. Jangan suka mengejek orang. Ada orang lemah, ada orang kurang, bantu, bukan malah diledek. Ya nggak bisa gitu aja, nggak bisa, masa sih. Jangan pernah mengatakan itu. Jangan pernah merendahkan orang. Masa soal 3 tambah 4 aja nggak ngerti, di mana otakmu?
Jangan. Itu jahat namanya. Bantu. Siapapun teman kita yang kurang, bantu. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk membantu mereka yang lemah. Itulah fungsinya kita ada. Ya. Jadi kalau ada temanmu merasa kesulitan, datang. Apa yang bisa saya bantu? Wah, kalau menurut Pak Sri tadi dalam bahasa Inggris, what can I do for you? Cia, keren toh. Ya. Terus kemudian kita tanya, apa? Matematika, oke, ayo kita belajar bersama. IPA, ayo kita belajar bersama. Jangan menertawakan. Sekali-sekali jangan pernah menertawakan anak yang lemah. Itu jahat. Kalian mau jadi orang jahat? Kalian mau jadi orang jahat? Enggak kan? Jangan lakukan itu. Ada orang lemah, bantu. Ada orang kekurangan, bantu. Lanjut. Terus kemudian selalu jujur. Ya. Jujur ini memang paling susah. Tapi jujur itu adalah teladan dari Yesus. Yesus itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah melakukan tipu daya melalui mulutnya. Dia nggak pernah bohong. Kalau kita kan sering kali bohong. Kalian tahu kenapa manusia itu suka berbohong? Tahu nggak kira-kira? Karena bohong pertama kalinya sukses. Makanya kemudian dia lanjutkan dengan bohong selanjutnya gitu loh. Karena sukses. Kamu dari mana? Ini telat. Harusnya jam 12 tadi kamu sudah pulang. Kok sekarang baru pulangnya jam 3? Takut dimarahi, bohong. Tadi ada pekerjaan tambahan. Orang tua mendengar anaknya, belajar di sekolah, percaya, bangga, iya anakku. Padahal dalam hati anak, gua tipu lu bu, gitu kan. Dan sukses. Nah berikutnya dia juga akan selalu pulang telat dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Jadi sekali kita bohong, maka kita akan melanjutkan kebohongan-kebohongan kita yang lain. Jadi jangan pernah berbohong. Jujurlah. Meskipun jujur itu memang susah. Ada makanan. Terus kemudian kita datang, terus kita rasa, enak. Terus ibu datang, lu siapa yang ngambil makanan? Nggak tahu bu. Seringkali kita karena takut kita akhirnya berbohong. Ya, lanjut mas. Ada 2 gambar. Nah, kalau bohong menurut cerita Pinocchio maka hidungnya makin mancung. Tapi saya ingin mengajak kalian untuk seperti ini, yang lain bersandiwara, gue apa adanya, gitu, asik. Ya, nggak ada drama-drama Koreaan, nggak ada. Pokoknya drama-drama nggak ada. Aku tampil apa adanya begini. Ngomong A, yo A, ngomong B, yo B. Sama seperti yang Tuhan katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Udah jelas toh? Udah jelas. Apalagi yang tidak jelas dari perkataan Tuhan Yesus. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Dengan kata lain, kalau kamu berbohong, kamu sudah mengikuti apa yang jahat. Dan kamu menjadi orang jahat. Jangan pernah mau jadi orang jahat. Lanjut mas, kita agak cepat. Ya, yang kedua taat. Kristus itu selalu taat. Kalau kita mau berubah, belajarlah taat. Sampai di kayu salib pun Yesus itu taat. Kalian pernah membaca Alkitab bahwa
jalan dari dari tempat pengadilan menuju Golgota, Yesus memikul apa? Memikul salib. Sambil memikul salib kemudian dia diapain oleh orang-orang? Disiksa, dicambuk, diludahi gitu ya, ditendang, dasar kamu gini. Pernahkah kalian baca ketika dia memikul salib ditendang gedebuk begitu jatuh, terus dia nengok ke orang itu, dia bilang sakit tahu gitu? Pernah? Enggak kan? Enggak. Sakit enak aja lu, main cambuk aja lu. Ini lu luka. Pernah Yesus seperti itu? Enggak. Dia belajar taat. Dalam serasa sakitnya dia terus belajar taat. Sampai pada saat disalib. Pada saat disalib. Apakah pada saat dipaku di sini terus kemudian ini dia maki-maki orang, sakit ya sialan lo gitu. Enggak pernah kan? Enggak pernah. Dia bahkan pada saat disalib dia berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ini loh hebatnya Yesus kita. Anak-anak kalau sudah disakiti orang lain, jangan pernah balas. Jangan. Itu bukan hak kita. Ampuni siapapun yang menyakiti dirimu. Memang susah. Memang susah. Tapi bisa. Gak usah marah-marah, gak usah maki-maki, gak usah ngerasani begitu, gak usah. Contoh Yesus. Dia tetap taat. Ini kehendak Bapakku supaya aku menembus semua orang. Dia luar biasa sekali. Belajarlah taat. Sesulit apapun belajar taat. Ketika kita menempuh pendidikan, sesulit apapun belajar taat untuk terus menempuh pendidikan. Karena pendidikan itu menentukan masa depanmu. Ya lanjut Mas. Ya. Lalu selalu menunjukkan kasih pada semua orang, di bawahnya juga. Ya, tolonglah. Sama seperti yang selalu saya katakan tadi, tolong semua orang. Bukan hanya yang seiman, semua orang. Semua orang harus kau tolong. Bukan hanya yang sejenis. Oh sama-sama laki, oh sama-sama perempuan baru ditolong. Enggak, semua kamu tolong. Tuhan menciptakan kita untuk menolong orang. Loh, saya sendiri perlu ditolong, itu hal lain. Jangan berpikir saya perlu ditolong. Tapi berpikirlah apa yang bisa saya tolong. Lanjut. Dan memiliki kerendahan hati. Ya. Coba kita baru melalui masa-masa Paskah ya. Kemarin kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Masa-masa Paskah sebelum itu kan Tuhan Yesus membasuh kaki. Dia yang adalah raja di atas segala raja, rela menjadi hamba. Itu luar biasa loh. Membasuh kaki bagi budaya orang-orang Ibrani itu adalah pekerjaan yang paling hina. Tapi Tuhan Yesus melakukan supaya apa? Supaya kamu dimuliakan. Lakukan itu. Lakukan itu. Memuliakan orang lain. Lakukan itu. Jangan minta dimuliakan. Tapi berlakulah memuliakan orang lain. Pandanglah orang lain itu adalah orang yang berharga. Aku harus menghormati dia. Aku tidak menuntut kamu menghormati aku, tapi aku menuntut diriku supaya aku menghormati siapapun yang kujumpai. Siapapun. Inilah Yesus. Lanjut Mas. Pernah lihat wajah ini? Siapa kira-kira? Siapa?
Dia Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu orang India yang selalu melakukan perubahan. Dia itu penggemar Yesus. Oh, dia sangat memuja Yesus. Di rumahnya itu selalu ada tulisan-tulisan Yesus. Kata-kata yang mendorong dia melakukan perubahan di India adalah khotbah di bukit, Matius 5-7. Dan setiap sore dia menyanyikan lagu-lagu tentang Yesus. Lagu kegemaran Mahatma Gandhi yang ini loh. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Itulah lagu yang selalu dinyanyikan Mahatma Gandhi. Sampai pada saat dia ditembak di tempat, pada saat dia sedang berada di teras, dia sedang menyanyikan lagu itu. Tapi anehnya, ini anehnya, Mahatma Gandhi tidak pernah menjadi seorang Kristen. Dia tetap seorang Hindu. Kenapa? Karena pada saat Mahatma Gandhi kuliah ilmu hukum di Johannesburg, dia yang sudah tertarik kepada Yesus Kristus, dia mau masuk gereja, tapi oleh orang-orang yang ada di gereja dia diusir. Dikatakan, ini gereja orang kulit putih, kamu orang kulit berwarna, pergi. Dari situ Mahatma Gandhi mengatakan, bukan masalah menjadi beragama Kristen, tapi hatiku mengikut Yesus. Dia seorang Hindu yang justru hidup di dalam gaya hidup Kristus. Makanya ketika ada seorang misionari yang bernama Stanley Jones bertanya kepada Mahatma Gandhi, karena Mahatma Gandhi selalu menyimpan selipan khotbah Tuhan Yesus di bukit, dia tanya, dapatkah Anda memberikan saran bagaimana kekristenan bisa lebih diterima oleh orang India? Mahatma Gandhi mengatakan, simpel aja kok. Orang India akan menjadi orang Kristen, menjadi Kristen kalau apa? Kalau orang-orang Kristen hidup seperti Yesus. Kalau orang Kristen hanya mengerti ajaran Yesus tapi tidak hidup seperti Yesus, dia tidak menjadi berkat. Dia tidak jadi berkat. Orang Kristen tapi suka ngerasani, wah podo wae. Orang Kristen kerjanya suka nyakitin orang, ya sama aja toh. Orang Kristen tapi pikirannya, aduh jelek banget, sama aja. Makanya kuncinya adalah seperti kata Mahatma Gandhi, teladani Yesus. Yesus taat, taatlah kamu. Yesus jujur, jujurlah kamu. Sekarang ini banyak ya orang Kristen yang gak jujur ya. Sekarang ini banyak ya orang Kristen yang hobinya korupsi ya. Kalian mau korupsi? Ya janganlah. Perkataan Yesus yang tidak dimiliki oleh semua agama atau semua ajaran lain. Kira-kira tahu nggak? Ajaran Yesus yang tidak dimiliki oleh agama atau ajaran lain. Kira-kira tahu nggak? Apa? Mengasihi musuh. Itu satu-satunya ajaran Yesus yang tidak dimiliki oleh agama lain. Itu artinya apa? Menjadi Kristen hanya bisa dikatakan menjadi Kristen kalau kita sudah bisa mengasihi musuh kita. Kalau hanya mengasihi anak kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi sahabat kita, semua agama mengajarkan. Itu sih biasa. Yesus mengatakan tidak. Mengasihi musuh itu yang paling penting.
menjadi pengikutku, mau mengikut aku, mau meneladani aku, lakukan satu hal, kasihi musuhmu, alias jangan pernah punya musuh. Jangan pernah punya musuh, alias kita tidak punya kebencian kepada siapapun. Itulah keteladanan Yesus yang paling utama. Makanya Martin Luther di akhir hidupnya dia berkata, terakhir ini Mas, slide terakhir. Ya. Martin Luther berkata, orang yang mengaku beriman tetapi sama sekali tidak mau memberi, berkorban atau menderita bagi siapapun, tidak hidup seperti Yesus. Dia adalah orang yang kosong. Dia adalah orang yang gak berharga sama sekali. Berarti kita hanya bisa mengalami perubahan diri kita kalau kita hidup seperti Yesus. Apakah bisa? Bisa. Kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Yesus. Belajarlah seperti Yesus ya. Anak-anakku sekalian, belajar seperti Dia. Belajar taat, belajar jujur, belajar berkata apa adanya, belajar menolong setiap orang, belajar semuanya. Ketika kita hidup seperti Yesus, semua orang akan melihat bahwa inilah gaya hidup yang benar dan aku akan mengikut Dia. Nah, jadi anak-anakku sekalian, mari kita seperti Yesus. Ibu bapak, mari kita juga mendampingi anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa menjadi seperti Yesus Kristus. Ya. Dan kita dan mereka bisa melakukan seperti itu jika kita selaku orang tua juga pertama kali hidup di dalam keteladanan Yesus. Karena apapun yang dilakukan oleh anak itu selalu bercermin dari kita selaku orang tua. Orang tua yang suka memaki-maki akan menjadikan anak-anaknya suka memaki. Tetapi orang tua yang penuh dengan kelembutan akan membentuk anak-anaknya menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Kita belajar dari keluarga kita, berangkat memulai semuanya dari keluarga kita. Supaya apa? Anak-anak kita punya hati yang lembut seperti Yesus, seperti yang sudah kita lakukan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan memang tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang seperti Tuhan inginkan. Tetapi kami tahu bahwa kami bisa. Kami bisa. Karena Tuhan menganugerahkan kami kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan selaku orang tua untuk menjadi pendamping bagi anak-anak kami, sekaligus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami mengalami perubahan budi, mengalami perubahan di dalam dirinya, dan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang menyukacitakan setiap orang yang dijumpai. Ampuni kami orang tua jika kami belum bisa memberi contoh atau teladan yang baik. Mungkin karena kami juga belum melihat dan belum mau untuk melakukan keteladanan terhadap dirimu. Tapi saat ini, siang ini, kami belajar supaya kami meneladani Tuhan, agar anak-anak kami melihat keteladanan dalam diri kami, dan anak-anak kami pun bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bersama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Dilanjutkan dengan doa syafaat. Kami bersyukur ya Bapa bahwa Engkau senantiasa baik kepada kami, bahwa Engkau telah memberikan yang terbaik juga untuk kami. Kehidupan yang kami jalani, setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi, berkat-berkat yang tidak terhingga, ini adalah bukti dari kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh terjerembab, tetapi Tuhan selalu menyediakan tangan untuk menolong kami. Karena itu kami bersyukur, dan dalam rasa syukur ini kami mempersembahkan yang terbaik. Terutama kami persembahkan diri kami. Apapun yang kami persembahkan dalam bentuk uang itu hanyalah sebuah simbol Tuhan. Simbolisasi dari penyerahan diri kami, karena kami ingin menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Dengan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam diri kami, tidak pernah Tuhan menyia-nyiakan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini di dalam kesukacitaan kami karena berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa, kami ingin membawakan Komisi Pendidikan Gereja Kristen Jawa Sabto Mulyo yang Tuhan izinkan pada hari ini berulang tahun ke-22. Kami berterima kasih karena Tuhan telah membentuk komisi pendidikan ini dan Tuhan terus berkarya di dalam komisi ini.
Engkau selalu menyediakan melalui donatur, melalui upaya-upaya penggalangan dana ataupun yang lainnya. Tidak pernah kami kekurangan, kalaupun mungkin kami sempat merasa cemas, khawatir, tapi Tuhan selalu menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena itu di usia yang ke-22 tahun, usia yang sudah cukup dewasa ini, kami ingin mengucapkan rasa syukur kami yang begitu luar biasa. Dan biarlah rasa syukur ini juga dirasakan oleh anak-anak didik kami, sehingga mereka pun mampu untuk bersyukur bersama dengan kami. Kami percaya dalam pelayanan Komdik GKJ Sabto Mulyo ke depan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi Tuhan selalu memakai Komdik ini, Komisi Pendidikan ini, untuk menyatakan kebenaran dan juga kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang kami biayai, memberkati masa depan mereka, karena anak-anak ini adalah masa depan kami Tuhan, masa depan Tuhan, masa depan gereja yang Tuhan percayakan untuk kami layani dan kami dampingi di tempat ini. Biarlah anak-anak ini bertumbuh berkembang di dalam pendampingan orang tua, di dalam pendampingan gereja, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya sekadar membawa kemuliaan Tuhan, tapi juga membawa hal-hal yang terbaik di dalam pembelajaran, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, berkati pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh orang tua mereka, sehingga orang tua mereka juga menunjukkan baik kepada anak-anak mereka maupun kepada masyarakat tentang karakter Kristus yang welas asih. Dan banyak orang yang kemudian melihat bahwa orang tua dari anak-anak kami ini adalah orang tua yang layak untuk mendapatkan pujian karena berkarakter Kristus, karena yang selalu mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga secara khusus ingin berdoa untuk pengurus Komisi Pendidikan GKJ Sabto Mulyo. Kami percaya Tuhan memakai mereka, Tuhan memanggil mereka, dan Tuhan benar-benar memperlengkapi mereka dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Karena Komisi Pendidikan memerlukan orang-orang yang penuh dengan kasih sayang. Dan kami tahu Tuhan memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang layak. Karena itu ya Bapa, kami percaya setiap pengurus Komdik ini akan terus menyatakan karya kasih dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami secara khusus juga berdoa untuk Hari Pendidikan Nasional. Biarlah pendidikan di Indonesia ini menemukan sebuah cara yang paling tepat bagaimana mendidik, khususnya ketika pendidikan itu dilandasi oleh pendidikan karakter, sehingga anak-anak kami yang menjalani pendidikan di Indonesia bukan hanya pintar secara intelektualitas, tetapi juga memiliki karakter dan kepedulian serta bela rasa yang telah Tuhan contohkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang kami miliki, atas semua yang kami rasakan, atas semua yang sudah kami nikmati. Semua hanya karena Tuhan, bukan karena kami. Karena itu biarlah kami kembalikan semua yang kami sudah terima ke dalam tangan Tuhan. Kami kembalikan kemuliaan ini hanya untuk Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan senantiasa menghidupi kami saat ini untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami berserah dan kami berpasrah diri. Amin. Ya, saya serahkan kembali. Terima kasih Pak Firman Panjaitan untuk sabda Tuhan pada siang hari ini. Saat ini
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Remaja Pemuda GKJ Sabdo Mulyo. Untuk waktu kami persilahkan. Terima kasih untuk Komisi Remaja Pemuda untuk pujiannya siang hari ini. Pujian yang boleh mengingatkan kita betapa Tuhan senantiasa memelihara kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini kita akan mendengarkan sedikit sambutan dari Ketua Komisi Pendidikan Ibu Teguh Sri Rahayu Subianto yang akan memberikan sedikit sambutannya,
dalam rangka hari ulang tahun Komisi Pendidikan yang ke-22. Monggo, Bu. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Firman Panjaitan beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Pendeta Dani Arianto beserta Ibu. Yang kami hormati segenap majelis GKJ Sabdo Mulyo. Yang kami hormati orang tua, anak asuh kami, dan yang kami cintai anak-anak anak asuh Komisi Pendidikan. Yang kami hormati segenap pengurus Komisi Pendidikan GKJ Sabda Mulia. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan. Kami bersyukur untuk kegiatan hari ini, yaitu ibadah syukur ulang tahun ke-22 Komisi Pendidikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta anak-anak yang kami cintai. Terkhusus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firman Panjaitan yang sudah menyampaikan firman yang begitu lengkap, bahwa kita tidak hanya pandai cerdas intelektualnya, tapi juga cerdas emosionalnya, spiritualnya. Tadi sudah lengkap disampaikan Pak Firman. Terima kasih. Kiranya firman pada hari ini dapat termeterai di hati kita semua, terutama juga anak-anak yang menjadi generasi penerus kita, generasi penerus bangsa. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Andi sebagai organis, juga tim song leader, tim multimedia dan sound system. Komisi Pendidikan mengucapkan terima kasih adik-adik yang telah memuji nama Tuhan, juga remaja pemuda yang sudah mempersembahkan pujiannya. Kiranya kita menjadi berkat bagi sesama kita, dan terus kami selaku Komisi Pendidikan tetap mengharapkan partisipasi dari seluruh jemaat GKJ Sabdo Mulyo. Terima kasih kepada donatur yang telah mempersembahkan baik dana, pikiran untuk kelangsungan kegiatan Komisi Pendidikan. Akhir kata, kami hanya mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Teguh. Mohon tetap di tempat karena saat ini kita mau prosesi tumpengan. Karena ulang tahun kita mau ada potong tumpeng sebagai wujud simbol ucap syukur Komisi Pendidikan dalam peringatan hari ulang tahun yang ke-22. Semoga Komisi Pendidikan terus berpelayanan, ambil bagian dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Meskipun mungkin ada pergumulan, biarlah pergumulan itu boleh kita senantiasa arahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan memimpin kita. Terus semangat, apapun yang menjadi pergumulan dalam Komisi Pendidikan saat ini, biarlah Komisi Pendidikan boleh tetap menjadi berkat. Dan saat ini kami mohon untuk maju ke depan, karena nanti ada
pemotongan tumpeng. Untuk penerimaan kami mohon maju ke depan Ananda Iim Arlinda untuk mewakili dari kelompok SMA. Kemudian SMA. Untuk Ananda Seva Elvira untuk mewakili SMP, dan adik Alvaro Gabriel untuk mewakili SD. Di Alvaro maju ke depan ya. Karena hari ini hari ulang tahun, kita mau sama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Boleh sambil bertepuk tangan. Ibadah ucap syukur pada siang hari ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan selamat. Dan saat ini kita akan menutup ibadah siang hari ini di dalam doa. Kami mohon Bapak dan Pendeta Dhani Arianto untuk memimpin doa penutup dan berkat. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelum kita berdoa, sekali lagi kami mengucap terima kasih kepada Bapak Firman dan Ibu Ratna, jauh-jauh dari GKJW ya. Lenggah di Tangmangu. Ya tadi sempat cerita-cerita, ternyata Bapak Firman dan Ibu Ratna itu teman dosen saya di UKSW, Pak Pendeta Gunawan. Tadi saya berikan fotonya itu. Salam Mas untuk Om Firman dan Budi Ratna. Loh, kipi. Saya konfirmasi ternyata Pak Firman tidak mau disebut Pak D, tapi Om saja biar lebih muda gitu. Tapi kalau Ibu Ratna menerima saja, ya saya lebih tua dari Mas Gunawan. Yaitu ternyata dari ngobrol-ngobrol dikit nyambung ya Pak Pendeta ya, nyambung. Sehingga nanti persahabatan kita bisa senantiasa terjalin gitu. Adik-adik, ibu-ibu, bapak,
Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komisi Pendidikan yang ke-22. Memang lebih tua dari gereja ini, memang sejarahnya gitu ya. Gereja 21, komisinya 22. Ya karena memang dari awalnya begitu. Dan selamat Hari Pendidikan Nasional, tetap semangat adik-adik dalam belajar, jangan menyerah, rajin belajar dan tugas-tugasnya diselesaikan tepat waktu. Ya. Yang kuliah jangan sampai mengulang mata kuliah, nanti repot semuanya. Ya, saya juga berusaha untuk tidak mengulang, nanti kelamaan di Salatiga kerasan repot juga di sini ya. Oke Bapak Ibu, mari kita menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat-Mu untuk kami, hari yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur melalui kepengurusan pelayanan kegiatan Komisi Pendidikan 22 tahun Engkau menyertainya, dan karya semakin luar biasa, semakin luas. Banyak anak-anak orang tua yang diberkati melalui karya Tuhan di dalam Komisi Pendidikan GKJ Sabtu Mulyo ini. Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, kami pun bersyukur bahwa gereja ini semakin membuka ruang, membuka akses kesempatan untuk memperluas dan mempertinggi ladang pelayanan bidang pendidikan, sehingga cita-cita nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini boleh semakin terwujud. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini. Tuhan pakai, Tuhan jadikan sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Majelis gereja, pengurus-pengurus di masing-masing komisi, kelompakan Tuhan berkati. Seluruh jemaat Tuhan Engkau memberkati. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang. Mohon berkat Tuhan dalam perjalanan kami, sehingga tiba di rumah dengan keadaan sehat dan selamat. Namun sebelum pulang, kami pun akan menikmati berkat Tuhan berupa makanan dan minuman. Tuhan sucikan supaya makanan minuman menyatakan tubuh kami. Jadikan kami orang-orang yang murah hati, yang mau berbagi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ampunilah kami akan dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan pulang di dalam damai sejahtera Kristus. Terimalah berkat Tuhan untuk saudara semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dani Arianto. Saat ini kita akan menutup ibadah pada siang hari ini. Tapi ada sedikit momen nanti selesai ibadah, mohon untuk tetap tinggal sebentar karena kita ada foto bersama. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, kita mau menutup ibadah pada siang hari ini dengan memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih.